لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Panggilan Baitullah hadir dengan sejumlah informasi jalannya ibadah haji di Tanah Suci dan proses keberangkatan dari tanah air. Bersama saya Fatimah Albar, inilah Panggilan Baitullah selengkapnya untuk Anda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والذين في قلوبهم مرض Kita awali informasi pertama pemirsa, jemaah haji Indonesia secara bertahap tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Telah ada 28 kloter dari tanah air yang sudah mendarat di Tanah Suci. Lebih dari 7.018 kloter jemaah haji Indonesia telah berangkat menuju Tanah Suci. Hingga Senin 13 Mei ini, 18 kloter berangkat dari Embarkasi Surabaya, Solo, Makassar, Jakarta, Batam, Medan, Kertajati, dan Lombok. Setiba di Bandara Madinah, jemaah haji Indonesia langsung ditempatkan di 5 sektor area penginapan. Ya pemirsa, setelah tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, jemaah haji Indonesia kemudian menempuh perjalanan menggunakan bus menuju tempat penginapan. Ya, ini adalah suasana salah satu bus yang membawa rombongan jemaah haji Indonesia yang baru saja tiba di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Terlihat jemaah mendapatkan panduan dari petugas haji. Para jemaah haji Indonesia kemudian ditempatkan di penginapan yang terdapat di 5 sektor area di Madinah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hari Senin 13 Mei ini 12.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Madinah Al-Mukarromah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Di Madinah, rombongan kloter jemaah haji Indonesia langsung ditempatkan di 5 sektor area penginapan. Ada 106 hotel dengan kualitas setara bintang 3 yang telah disediakan. Salah satunya adalah Taba Towers Hotel di Madinah. Dan suhu saat ini di Madinah sekitar 30-42 derajat Celcius. Diprediksi akan makin tinggi ketika mendekati puncak haji. Sedangkan untuk kualitas udara berada di kategori sedang hingga tinggi. Jemaah pun dihimbau untuk banyak minum air putih dan menggunakan masker. Penyelenggaraan haji tahun 1445 Hijriah 2004 kali ini masih mengusung tagline Haji Ramah Lansia.
ada sekitar 45.000 lebih jemaah berusia 65 tahun ke atas. Dan pemirsa, di antara mereka yang telah tiba di Madinah terdapat jemaah haji termuda Indonesia. Ia berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, dan berikut penuturannya kepada TV One. Bagaimana bisa menjadi jamaah termuda dari kloter SUB ini? Ya, saya umur 24 tahun. Ini pelimpahan atas bapak saya yang tahun kemarin meninggal. Menemani siapa, Pak? Halo? Menemani siapa? Menemani ibu saya. Ibunya umur 59. Gimana perasaannya bisa pergi haji usia muda? Ya, alhamdulillah diberi kesempatan di umur yang muda ini, ya alhamdulillah. Harapannya apa ada? Harapannya ya semoga menjadi haji yang mabrur, dan semoga juga terutama bapak saya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja. Dan berikut lebih rincian tentang jumlah jemaah haji Indonesia di Madinah Al Mukarromah hingga Senin 13 Mei ini. Ya pemirsa, kita akan mengupdate situasi terkini di Madinah Al Mukarromah, dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah haji dari Indonesia, rombongan 8, kloter 2, regu 29. Besar harapan kami dari rekan-rekan supaya akan menjadi haji yang mabrur dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa doa restu dari semuanya para kru-kru yang berbahagia atas dukungannya, kerjasamanya. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih. Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika السماوات وما في الأرض وأثبت Ya, Anda masih di Panggilan Baitullah pemirsa, dan kita akan kembali mengupdate informasi terkini dari ibadah haji di Madinah Al Munawwaroh. Kita akan bergabung dengan rekan kami, reporter TV One Putri Rani langsung dari Madinah. Assalamualaikum Putri, selamat malam waktu Jakarta. Silahkan informasinya langsung dari Madinah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatimah dan pemirsa TV One di tanah air. Saat ini saya berada di depan Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Dapat saya kabarkan bahwa hari ini adalah hari kedua kedatangan jamaah haji Indonesia di Kota Madinah. Hingga saat ini saya melaporkan tercatat
hingga saat ini terdata sudah 36 kloter yang sudah tiba di Kota Madinah. Para jamaah tampak sudah antusias saat sudah berada di Kota Madinah. Mereka langsung menuju Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah ataupun sholat sunnah lainnya. Ya, kemarin kami bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi. Beliau mengatakan bahwa hingga saat ini ada 100.000 jamaah Indonesia, jamaah umroh yang belum kembali ke tanah air. Duta Besar mengingatkan bahwa jika para jamaah ini tidak pulang melakukan ibadah haji, maka akan berpotensi untuk dideportasi hingga 10 tahun. Oleh karenanya, Media Center Haji mengimbau kepada semua jamaah agar tidak mencoba untuk melakukan ibadah haji tanpa prosedur yang pasti, yang jelas, yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Dijadwalkan pada esok hari, dapat saya kabarkan akan ada 14 kloter yang tiba di Kota Madinah. Semua jemaah ini nantinya tetap ditempatkan di 106 hotel yang tersebar di 5 sektor yang berada di Kota Madinah. Semua hotel-hotel itu letaknya tidak jauh, hanya sekitar 50 meter dari Masjid Nabawi. Sehingga para jamaah tidak perlu khawatir, mereka dapat dengan mudah untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Namun, tetap dihimbau bahwa para jamaah harus tetap menjaga kondisi kesehatannya karena puncak haji masih cukup jauh. Mereka hanya 9 hari di Madinah, setelah itu bertolak ke Kota Mekah. Oleh karenanya, para jamaah haji diimbau tetap menjaga kesehatannya dan tidak memaksakan untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah. Sementara untuk cuaca, dapat saya kabarkan saat ini sore hari pukul 6.30 terpantau cuaca masih cukup terik. Selain itu kualitas udara juga masih berada di kategori sedang dan tinggi. Oleh karenanya para jamaah haji Indonesia diimbau terus meminum air putih dan juga tetap memakai masker ketika keluar ruangan. Sekian laporan saya dari Madinah Al-Munawwarah, Putri Rani, Media Center Haji. Saya kembalikan ke Fatima di studio. Ya, baik Putri Rani, terima kasih informasinya mengabarkan langsung dari Madinah dan tentunya juga membuat kita dan masyarakat Indonesia merasakan langsung suasana di Madinah. Dan selanjutnya pemirsa, pelepasan jamaah calon haji hari ini terlihat di antaranya di Karawang, Jawa Barat dan Tuban, Jawa Timur. Perpisahan antara jemaah calon haji dan pengantar pun diwarnai haru. Tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji di Islamic Center Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, 430 jamaah calon haji diberangkatkan melalui embarkasi Bekasi. Mereka tergabung dalam kloter 5 atau pemberangkatan perdana. 2.055 orang diberangkatkan tahun ini dengan usia tertua 86 tahun dan termuda 19 tahun. Sementara di Tuban, Jawa Timur, keluarga mengiringi pemberangkatan jamaah calon haji di Pendopo Krido Manunggal siang tadi. Para jemaah calon haji dan keluarga nampak berpelukan erat dan menangis haru. Untuk keberangkatan tahun ini, Kabupaten Tuban memberangkatkan 1.157 orang calon haji. Mereka dibagi ke dalam 4 kloter, yaitu kloter 11 hingga 14. Dijadwalkan kloter 11 masuk embarkasi Surabaya pukul 17, kloter 12 pukul 18, dan untuk kloter 13 serta 14 dijadwalkan transit terlebih dahulu ke Masjid Al-Akbar karena masuk embarkasi pada pukul 21. Jemaah diminta selalu menjaga kesehatan dan memperbanyak minum karena saat ini suhu di Tanah Suci mencapai 40 derajat Celcius. Dari Tuban, Jawa Timur dan Karawang, Jawa Barat, Hartono Ranggalawe, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi seputar haji akan terus kami update informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kami dari kloter 2 rombongan 4 Regu 16. Salam haji dari kami untuk keluarga di tanah air. Selalu sehat dan semangat. Ya amin. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk. Anda masih di panggilan Baitullah pemirsa, dan secara berkala jemaah calon haji diberangkatkan dari berbagai pintu keberangkatan wilayah tanah air. Salah satunya adalah jemaah dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan TV One Kristanti Yosefa yang sudah berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Assalamualaikum Kristanti, seperti apa situasi keberangkatan jemaah haji di sana? Baik Fatima dan juga pemirsa, ini merupakan hari kedua pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia menuju ke Tanah Suci dalam musim haji 1445 Hijriah. Adapun sampai sejauh ini di Asrama Haji Pondok Gede sudah terdapat total 2.452 jamaah yang telah diberangkatkan dalam 6 kloter menuju ke Tanah Suci. Yang terbaru Fatima dan juga pemirsa, pada hari ini tadi pagi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat telah diberangkatkan kloter 5 sebanyak 440 jamaah menuju ke Tanah Suci, yang mana para jamaah ini berasal dari Banten. Dan kemudian pada sore harinya ini juga telah diberangkatkan kloter 6 sebanyak 393 jamaah yang berasal dari Lampung. Sementara itu pada hari ini tadi sore juga telah tiba rombongan kloter 7 yang telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan serangkaian persiapan. Ada total 393 jamaah yang tadi tiba pada sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, yang mana kedatangan dari kloter 7 ini mereka telah dikumpulkan di ruang aula serbaguna untuk kemudian melakukan serangkaian proses persiapan, mulai dari pengecekan kesehatan, kemudian verifikasi berkas-berkas, pemberian gelang identitas, pemberian paspor, visa, dan tiket pesawat, serta pemberian living cost senilai Rp75. Dan kemudian pemirsa, setelah melalui serangkaian proses tersebut, para jemaah haji kloter 7 ini akan diinapkan selama semalam di Asrama Haji Pondok Gede untuk besok siang akan diberangkatkan bersama-sama ke Bandara Soekarno-Hatta untuk selanjutnya bertolak menuju ke Tanah Suci. Sementara demikian, Fatimah kembali dengan Anda di studio. Ya, terima kasih Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kita sampai di akhir panggilan Baitullah hari ini. Ikuti terus informasi ibadah haji dari tanah air setiap Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Fatimah Albar mewakili kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.